jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Dan di bulan suci Ramadan ini kita akan mendapatkan tamu agung. Kita yang sudah selesai dan sudah khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan ini tentunya tadarus tidak hanya sekedar ayat-ayat kauniyah. Mari kita tadarus ayat-ayat kauniyah. Di bulan suci Ramadan tahun ini, tepatnya tanggal 29 Ramadan 1444 Hijriah, bertepatan dengan 20 April 2023, kita umat Islam di Indonesia akan mendapatkan tamu agung ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total ini tidak lewat di seluruh wilayah Indonesia. Memang hanya beberapa tempat di Indonesia yang dilewati, sejak dari Timor Leste lalu naik dan berakhir di Pulau Biak. Tempat-tempat yang tidak dilalui jalur totalitas itu, kita tetap mendapatkan fenomena alam itu berupa gerhana matahari sebagian. Nah, berapa persen permukaan matahari yang akan tertutup oleh bulan? Tentunya di jalur totalitas adalah 100%. Kemudian nanti misalnya saja di Ambon sekitar 90%, kemudian sekitar Makassar, Sulawesi 80%, Pulau Dewata atau Bali sekitar 70%, terus ke barat Surabaya dan Jawa Timur sekitar 60%, kemudian Jawa Tengah sekitar 50%, kemudian Jawa Barat sekitar 40%, Sumatera Selatan sekitar 30%, Sumatera Barat sekitar 10%, dan di Sumatera Utara, Kota Medan barangkali hanya 5 atau 3%. Nah, gerhana ini cukup langka karena ini termasuk gerhana hibrid. Artinya dalam satu momen ada gerhana matahari total dan juga ada gerhana matahari cincin. Kita yang mayoritas umat Islam di Indonesia ini tidak bisa menyaksikan totalitas, jangan pesimis, tetap ada kesempatan menyaksikan fenomena alam dalam bentuk gerhana matahari sebagian. Nah, bagaimana kita khususnya umat Islam takmir masjid di bulan suci Ramadan ini? Pada tanggal 29 biasanya kan sedang mengurusi zakat, pengumpulan zakat dan penyebarannya. Nah, siang itu sempatkan, sebagaimana Rasulullah bersabda, kalau kita menyaksikan gerhana maka sholatlah, bersedekahlah, bertakbirlah. Nah, sholat gerhana saya pikir tidak akan lama. Sholat gerhana paling lama mungkin setengah jam ditambah khutbahnya. Selebihnya mari kita tadarus ayat-ayat kauniyah. Kita baca fenomena alam, kita amati gerhana matahari sebagian, dan kesempatan langka ini kita bisa mengamatinya dengan berbagai cara. Barangkali yang punya teleskop kutu kita bisa arahkan teleskop menuju ke matahari. Begitu sudah ke matahari, teleskop akan mengikuti. Bisa kita amati lewat finder atau mungkin lewat CCD yang terkonek ke laptop, dan bisa kita lihat di laptop, bisa kita live streamingkan. Kita yang nggak punya teleskop barangkali kita punya filter matahari yang wajib, karena semua teleskop juga harus berfilter matahari. Ini teleskop, ini filter matahari yang sudah dibentuk dalam bentuk kacamata, produksi dari Observatorium Boscha. Ini adalah kaca matahari, tengahnya ada filter matahari yang sudah aman dari radiasi matahari, produksi dari Observatorium As-Salam. Nah, bagaimana kita mengabadikannya? Misalnya kita punya gadget, tempelkan saja filter di kameranya, lalu kita amati, kita rekam, kita zoom, kita foto. Selain itu, kita juga bisa melihatnya dengan teknik pinhole kamera. Takmir masjid jangan pesimis. Kita bersama jamaah bisa menyaksikan beramai-ramai fenomena gerhana matahari total itu dengan kamera lubang jarum. Saya lihat banyak masjid sekarang ini yang sudah punya teras beratapkan galvalum atau mungkin asbes. Nah, kita lubangin sedikit itu asbes, kira-kira sebesar jari kita atau mungkin jempol kita, atau lebih besar lagi juga boleh. Nah, nanti sinar matahari pada saat terjadi fenomena alam itu akan kita lihat di bawah. Kita siapkan meja, kita kasih kertas warna putih, maka nanti sinar matahari yang lewat di kertas itu, ketika ada bulan yang menutupi matahari, kita bisa menyaksikannya, kita bisa memotretnya, dan kita bisa beramai-ramai menikmati bersama tadarus ayat-ayat kauniyah. Durasinya berapa lama sih? Sebagai contoh di Solo.
Solorai dan sekitarnya gerhana akan dimulai pukul 9 pagi lebih 27 menit. Puncaknya 10 pagi lebih 50 menit dan berakhir pada pukul 12 siang lebih 17 menit. Sehingga bisa sholat gerhana di awal, di tengahnya, atau di akhirnya. Nah, sisa-sisa waktu kita bisa mengamatinya. Pengamatan itu bisa dilakukan dengan cara mudah. Banyak cara. Bisa saja mungkin baskom diisi air. Nah, sekarang sudah banyak sekali masjid yang bisa membuat pinhole kamera atau jam matahari berupa lubang di atapnya. Penjelasannya kira-kira seperti ini. Kamera lubang jarum atau pinhole kamera itu seperti ini. Nah, itu lubang yang kecil. Kira-kira kalau ketinggiannya itu sekitar 2 meter, maka nanti sinar matahari akan bisa ditangkap di bawah ini. Nah, besok saat gerhana matahari, maka lingkaran warna putih nanti akan ada lingkaran warna hitam yang menyentuh permukaan warna putih terus sampai ke sebagian puncaknya dan lalu lepas.